Hadirin yang terhormat, program reformasi birokrasi tematik dihadirkan dengan harapan dapat terinternalisasi dalam tata kelola birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan gerak serempak terutama dalam memangkas angka kemiskinan, memacu investasi baru, serta meningkatkan penyelenggaraan birokrasi berbasis digital di seluruh penjuru tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum saya mulai, saya ingin bacakan pantun Pak Gubernur. Jalan-jalan ke Ambarawa, tak lupa membawa bekal secukupnya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga kita selalu sehat dan sentosa. Pergi berlayar dengan perahu, lewati lautan yang berombak. Dengan roadmap RB yang baru, kita wujudkan birokrasi yang lebih berdampak. Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Wakil Gubernur, Gus Wakil Gubernur, para deputi, Bu Sesmen, hari ini saya didampingi agak lengkap ini, hadir pada kesempatan ini. Para bupati dan wali kota, teman-teman dari instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini, termasuk dari LAN Pak Gubernur, diwakili oleh Bu Sestama LAN, hadir juga pada kesempatan ini. Mana Bu Sestama tadi? Iya. Oh ya, Bu Sestama. Karena LAN ini pembelajarannya Pak Gubernur. Ini harus disinkronkan antara program yang kita buat dengan pendidikan yang dikerjakan oleh teman-teman ASN. Kita tidak ingin ke depan ini berjalan sendiri-sendiri, ya. Di LAN di diklatnya programnya apa, program di lapangannya apa. Kadang Pak Gubernur banyak di diklat, di LAN atau di beberapa tempat dulu tapi bukan sekarang. Itu program pelatihannya, bikin proyek perubahannya kadang nggak terkerjakan di bawah. Nah sekarang harus nyambung mulai yang dari LAN, di BKN dan juga di di lapangan. Para gubernur, para rektor, teman-teman eselon 1, para pejabat eselon 2 dan Forpimda Provinsi Jawa Tengah, terima kasih. Saya nggak tahu ini mungkin yang mewakili. Forkopimda, para bupati dan wakil bupati, teman-teman sekalian, ibu wali kota yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah kita bersyukur pada kesempatan ini. Dan tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi saya ini Bu Rini paling seneng kalau ke daerah melihat kearifan lokal leadership di dalam mengeksekusi berbagai visi misi pemerintahnya. Disitulah sebanyak menjadi lesson learn saya untuk kemudian yang baik ke depan akan kita replikasi. Dan tadi Pak Gubernur telah menyampaikan beberapa, misalnya ada etakon, kan menarik itu tadi. Terus saya tanya Jessica, ternyata nggak ada Iskandarnya belakangnya tadi. Ternyata tadi soal jaminan sosial tadi ya. Dan ini sesuatu yang familiar. Dan ini adalah inovasi-inovasi dan oleh karena itu selamat tepuk tangan kepada Bapak Ibu yang tadi telah dapat penghargaan. Dan ini menjadi cara yang baik Pak Gubernur untuk mendorong agar ekosistem inovasi ini tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, termasuk salah satunya yang penting adalah di provinsi ini. Wakil Rektor Undip, anggota TRKB, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Bapak sekalian, saya tadi cerita ke Pak Gub, Pak Wakil Gubernur, saya ini jabat kalau pembalap ini saya di lap terakhir. Kalau pemain bola ini masuk babak kedua menit ke-13. Dan sudah pasti wasitnya diberitahu tidak ada perpanjangan waktu. Jadi PR-nya banyak, waktunya pendek. Maka kemudian kami pilih istilah Pak Erwan ini adalah totok nadi. Bapak Ibu suka pijet nggak Bapak Ibu? Kalau saya suka pijet. Tapi kalau waktunya pendek Pak Ganjar, satu tubuh ini lama untuk pijet. Maka saya paling suka namanya pijet refleksi. Pijet refleksi itu dipijit titik-titik tertentu tapi saraf dan aliran darah kita bisa langsung fresh. Nah itulah cara cepat untuk menitik totok nadi yang ada di tubuh kita. Nah di birokrasi juga sama, ini urusan banyak tapi kita pilih sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan totok-totok nadi inilah salah satunya adalah yang muncul di RB tematik.
Kalau Bapak Ibu selesaikan ini, insya Allah program Bapak Ibu di kabupaten kota, pasti elektabilitas Ibu akan naik. Maka saya dulu ketika jadi bupati paling seneng kalau Bu Diah ini datang. Ya, kalau deputi-deputi ini datang, nggak saya lewatkan, saya dengerin, saya ikutin presentasinya apa, dan saya eksekusi dengan teman-teman. Apalagi kalau soal paparan sakit dari deputi RB, Pak Wagub, saya mesti dengerin sampai habis, saya ikut, tidak saya wakilkan. Rata-rata kalau bupati mewakilkan tidak menjiwai sistem akuntabilitas kinerja, termasuk output outcome yang akan dirancang oleh daerah, biasanya tidak menjiwai. Maka saya sambil belajar, saya ngikutin. Dan alhamdulillah waktu itu saya pemilihan kedua hampir 92% saya terpilih karena mengerjakan saran-saran Kemenpan RB waktu itu. Di mana dampak setiap dinas itu bagaimana cross cuttingnya jalan, dan ini supaya dipahami oleh semua dinas sehingga visi misi tercapai. Tapi waktu itu saya kebetulan di Banyuwangi agak bandel-bandel kepala dinasnya. Maka Pak Gubernur kalau rapat di Banyuwangi ketika ngurus SKP, ngurus sakit, saya jam, saya matiin semua sinyal HP. Maka tidak ada kepala dinas yang main HP, karena begitu main HP nggak paham, ini urusannya perlu agak serius sedikit. Karena biasanya kepala dinas nyerahkannya ke Sungram. Sungram nyurah ke bawah lagi. Walhasil ini republik ini kayak republik eselon 3 waktu itu. Kenapa? Nyuruh di bawah. Tapi kepala dinas yang ikut serta, bupati yang ikut serta, yang punya passion, pasti eksekusinya akan beda. Nah, betul kata Pak Gubernur tadi turun ke lapangan, passionnya ada, antara konsep dengan eksekusinya menghayati. Maka lihat biasanya Pak Wagub, tatapan mata yang berbinar tuh beda antara kepala daerah yang punya semangat, punya passion, yang punya konsep dengan mengorkestrasi kepala dinas yang jalan tadi. Dan inilah Bapak sekalian yang saya hormati, beberapa hal, dan hari ini kita pilih Jawa Tengah untuk RB yang pertama di Indonesia untuk sosialisasi dan nanti pendampingan sampai besok agar rencana aksinya nanti jalan, kira-kira gitu. Bapak yang saya hormati, Presiden menyampaikan kepada kami, Mas Anas, ini birokrasi ojo embulet, ini birokrasi ini ruwet selama ini. Tanya ini ke sini dan seterusnya, kita sibuk siang malam tapi dampaknya kurang banyak. Dan ini terus, ini menjadi slide wajib saya, karena birokrasi berdampak inilah harapan Bapak Presiden. Pak TNI Polri berangkat pagi pulang malam, kita berangkat pagi pulang malam, staf kita berangkat pagi pulang malam. Coba tanya, output outcome-nya minggu ini apa? Iya ya, kukur-kukur katanya. Iya ya, sibuk siang malam berangkat apa ini? Maka kalau saya Pak, saya bikin rapot kinerja setiap Jumat. Setiap Jumat ada weekly meeting. Ditanya kepala dinas, minggu ini yang kemarin udah selesai belum? Bapak Ibu, Pak Bupati, kepala dinas, kalau Bapak nggak tanya, ASN tuh nggak jalan. Nunggu ditanya, padahal programnya jelas. Kalau nggak ditanya, ya nggak jalan. Maka setiap minggu harus ditanya. Betul kata Pak Gubernur tadi, Bapak Gubernur ngecek kira-kira. Yang berikutnya Mbak sekalian, harus lincah. Ya, harus lincah. Oleh karena itu Bapak sekalian, tidak mungkin semua pekerjaan kita beresin. Waktu kita pendek, Bapak Ibu jadi bupati belum tentu terpilih lagi. Kalau terpilih itu alhamdulillah. Jadi kepala dinas belum tentu 10 tahun, jangan-jangan cuma 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak dimutasi pimpinan. Maka Bapak Ibu perlu skala prioritas. Pak Gubernur juga mencontohkan. Maka ketika saya menjabat di lab terakhir ini, kami tentukan 7 saja skala prioritas yang harus kami beresin. Salah satunya pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Dulu Bapak Ibu ngurus mutasi rumit, kenaikan pangkat rumit, masih ada nggak sekarang? Bapak kalau masih ada lapor nggih ke kami, nanti kita proses masalahnya apa. Mestinya sudah tidak boleh, karena dari 11 proses bisnis sekarang tinggal 3, nanti akan ke belakang. Nah yang kedua adalah RB tematik, kita akan fokus di sini. Kenapa perlu RB tematik? Karena sekarang RB ini dikejar orang Pak Gubernur untuk menaikkan nilai. Dan di kementerian lembaga kalau RB-nya naik maka tukinnya naik, kira-kira gitu. Nah selama ini untuk memperoleh RB itu panjang rutenya, ada banyak dokumen yang mesti diupload dan seterusnya. Nah maka kita fokus sekarang di RB ini, 1 pengentasan kemiskinan, 2 investasi, 3 digitalisasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan target prioritas Bapak Presiden, yaitu penanganan inflasi dan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog. Jadi Bapak Ibu nanti belanjanya sudah berapa di e-katalog ini, nanti Bapak akan dinilai. Dari total sekian miliar itu udah berapa persen Bapak yang sudah belanjakan di e-katalog.
Jangan-jangan hanya makan minum. Saya senang tadi dengar belanja aspal sudah lewat e-katalog, perbaikan jalan bisa lewat e-katalog, belanja paving lewat e-katalog. Sehingga dengan e-katalog jauh lebih cepat, Bapak tidak harus ada masa sanggah, berapapun nilainya bisa Bapak masuk di e-katalog. Dan kelebihan e-katalog itu bisa masukkan e-katalog lokal, sehingga orang lokal bisa belanja di situ, termasuk pengadaan kursi, bangku. Dulu katalog lokal rumit untuk berdiri karena syaratnya terlalu panjang, sehingga banyak pengadaan kursi misalnya di Gerobokan atau di Tegal, tapi yang ngirim orang Jakarta. Sekarang orang daerah tempat itu bisa masukkan untuk dibelanjakan di katalog. Inilah proses bisnis yang sudah kita rubah. Begitu juga saya minta proses bisnis kepegawaian Bapak sekalian, insya Allah tidak perlu rumit, Bapak ini mesti beresin. Saya titip ke Pak Sekda, tolong kepala BKD-nya diajak duduk. Ke depan Bapak pilih kepala BKD jangan hanya ada orang yang loyal ke Bupati, tapi harus ngerti teknologi. Manajemen SDM-nya kayak apa, manajemen talentanya kayak apa. Karena kalau enggak, Pak Bupatinya memberi arahan, BKD-nya enggak selaras kadang. Ini ke depan, apalagi Pak Gubernur tadi udah nyampaikan visi beliau yang harus cepat dan seterusnya. Inilah proses bisnis kepegawaian yang sudah kita pangkas. Waktu itu saya targetkan ke Bu Rini sama semua eselon 1, pokoknya urusan ini sebelum matahari terbenam di 2022 ini harus selesai. Ternyata ada ribuan data anomali nggak selesai-selesai, udah tahunan. Saya juga minta diselesaikan. Alhamdulillah ini akhirnya juga bisa selesai. Bapak saya hormati, inilah program penyederhanaan proses bisnis layan kepegawaian yang dulu rumit sekarang sudah pendek. Saya ingin cerita di semua instansi Bapak Ibu Pak Bupati tinggal panggil, enak apa kok ruwet, coba cek proses bisnisnya kok rumit, kenapa sih? Bapak pangkas. Itulah cara paling mudah untuk melihat tata kelola untuk beresin masalah, kira-kira gitu. Nah kalau yang dulu ini untuk layanan-layanan ini yang panjang, sekarang sudah kita perpendek. Bapak sekalian saya hormati, next slide. Kita bersyukur alhamdulillah Bapak sekalian, ini slide wajib saya juga. Oh langsung masuk ke sini ya, maksudnya Mas Heri ya. Oke. Kita ingin ke depan birokrasi kita ini lincah Bapak sekalian. Maka urusan birokrasi harus kita beresin. Kita minta lincah tapi urusan anak-anak tidak kita beresin, ruwet, ya nggak bisa, gerundel terus di belakang. Gimana Pak Bupati, Pak Menteri, arahan Presiden minta lincah, urusan kami itu ruwet, nggak diurus. Kami nggak jelas masa depan kami di jabatan fungsional. Angka kredit kami ini rumit untuk dihitung. Bahkan banyak guru-guru setelah mengajar rumit untuk mengisi angka kredit, betul tidak? Masih rumit. Inilah yang kemudian kami potret di 3 bulan pertama harus selesai. Dan kami keliling karena ini sudah selesai Pak Gubernur. Yang belum selesai ini guru dan dosen, mohon maaf. Saya sebenarnya belum berani masuk kampus ini karena ada beberapa hal yang mendasar belum beres. Tapi bulan depan target kami kita beresin. Kita ini datang kan harus menyelesaikan masalah, nggak boleh alasan-alasan terus. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kemarin ada 3.414 klasifikasi jabatan. Pak Bupati bingung, ada anak potensi di Arsiparis. Ini sampai pensiun bisa di Arsiparis, nggak bisa pindah-pindah, betul tidak? Padahal Bupati Wali Kota melihat anak ini berpotensi Pak Gubernur. Maka dengan model ini sekarang sudah bisa lincah. Dan ini dampaknya ke 1,4 juta ASN. Kira-kira gitu. Istilah Pak Alex, kalau kita punya ART, ada dulu tukang sapu, tukang potong rumput, tukang masak. Ini mau pindah saja dulu rumit, harus disiapkan formasinya, harus izin ke Jakarta, walhasil ini panjang kira-kira. Nah RB ini untuk mendorong ini supaya kita mudah. Begitu juga dulu ASN pindah dalam satu rumpun, sekarang sudah bisa pindah lintas rumpun. Nah terkait dengan RB Bapak sekalian, Bapak Ibu dulu harus mengurus banyak dokumen diberesin. Maka saya duduk dengan Pak Irwan. Pak Irwan, saya pernah jadi bupati, ini kok teman-teman termasuk bupati-bupati yang baru ini ngeluh mau dapat RB paparan kayak mau S3. Iya Pak Bupati ya. Ditanya panjang pertanyaan, harus ngupload Pak Gubernur harus menjawab 259 komponen pertanyaan. Harus mengupload ribuan dokumen Pak Gubernur. Bahkan beberapa daerah untuk RB-nya naik tidak sedikit menyewa konsultan. Kumpul di hotel. Loh, kalau RB naik hanya kumpul di hotel gimana nih Pak Gubernur? Kan nggak sesuai dengan target prioritas Presiden. Padahal Presiden punya target prioritas, nurunkan kemiskinan, investasi tumbuh, ke digitalisasi dan seterusnya. Maka langsung kita potong kompas. Dan ini sekarang menjadi target RB di semua kementerian lembaga, termasuk di TNI Polri. TNI Polri, kemarin juga kita sampaikan juga di forum-forum nasional.
Nah sekarang Mbak sekalian, kalau dulu fokus pada aspek hulu, tata kelola internal birokrasi cenderung administratif, sekarang di RB yang baru fokus pada aspek hilir, di mana menyelesaikan problem dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Kalau dulu 259 komponen, sekarang tinggal 27 saja. Jadi kalau Bapak Ibu Bupati RB-nya mau naik, gampang saja. Kita cek BPS-nya tahun ini turun nggak angka kemiskinan Bapak Ibu? Stuntingnya turun nggak? Bapak Ibu begitu turun, investasi naik, Bapak itu nggak usah lobby ke Jakarta nemuin untuk menaikkan nilai, karena dampaknya sudah kelihatan. Gitu nggih? Sehingga ini lebih kita menghitung ke dampak. Jangan sampai kita sibuk di dalam, tapi dampaknya nggak ada. Ada satu daerah Pak Ganjar, sakitnya A semua, tapi kemiskinannya tinggi. Berarti ini nggak berdampak, hanya asik di dalamnya, asik di administrasi. Inilah atas arahan Bapak Presiden, maka kita pangkas dan kita bikin namanya RB tematik. Karena kita semua ini kementerian lembaga menjalankan arahan Presiden. Jangan sampai menteri dan lembaga punya program sendiri sehingga target prioritas Presiden nggak tercapai, kemiskinannya juga tidak optimal tercapai. Inilah Bapak sekalian, mengatasi kemiskinan, siapa mengerjakan apa harus jelas. Jadi pohon kinerja birokrasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi harus makin detail dan jelas. Hulu dan hilir harus jelas siapa mengerjakan apa. Nah Bapak Ibu akan didampingi besok oleh timnya Pak Erwan lengkap ini. Manfaatkan Pak Sekda, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan, ini khusus dan bonus buat provinsi ini. Kira-kira itu akan didampingi sampai besok. Kira-kira gitu nih. Jadi sampean ini kira-kira mau ujian dikasih bocoran soalnya semua. Nah, kan gampang toh, ini sampai kerjakan, sampai kerjakan. Nah, harus berani mengambil terobosan Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Kajati, Kajari, mengukur kinerja bukan hanya dari aspek yang selama ini ada, tapi juga soal intervensi, investasi kemiskinan, dan juga terkait dengan investasi. Dalam masa kepemimpinan Kapolda, Kapolres misalnya sudah nggak mengeluarkan TR Bapak Ibu? Ini mau disampaikan kalau mewakili Pak Pangdamnya atau mewakili Pak Kapoldanya. Ini biasanya kalau saya datang biasanya lengkap Forpimdanya ini, nggak diwakilkan baik Kapolres, Kajari, karena ini arahan dari Jambin di Pak Kajarinya. Pak Kajari ada nggak ini? Atau Kajati? Kejaksaan ada nggak? Nah, Bu Rini, Pak Erwan dikasih tahu Pak Jambinnya ini, nggak datang ini kejaksaannya, iya? Ini kan arahan Presiden ini, ya, apalagi lengkap. Nanti dikasih ya Pak Jambinnya di WA ya. Nah, kalau Pak Kapolresnya datang nggak ini? Pak Kapolres atau Pak Kapolda yang mewakili? Ya, nanti mau disampaikan. Nah Pak sekalian, jadi nanti kita hitung apakah di Polda Polres ada nggak sesuai dengan arahan Presiden mengeluarkan instruksi baru, misalnya untuk mendorong bagaimana pendataan, penanganan kemiskinan dan lain-lain. Nah Bapak sekalian saya hormati, ke depan ini pelayanan publik juga sama, kita akan permudah untuk mengakses. Maka sekarang ada SPBE, dan betul kata Pak Gubernur tadi, kita sedang rampingkan aplikasi. Rampingan aplikasi. Sekarang ini lebih dari 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi. Ini akan kita simplifikasi, tidak boleh lagi setiap inovasi ada satu aplikasi. Jadi kalau Jawa Tengah besok ingin menang aplikasi inovasinya, bukan Bapak Ibu membuat aplikasi baru. Kemarin hampir setiap inovasi membuat aplikasi baru. Akhirnya aplikasi ribuan. Kemarin Sekretaris Mahkamah Agung ke kantor kami. Karena kita ingin mengintegrasikan sistem layanan perkara. Dan saya mendapat laporan dari Sekretaris Mahkamah Agung Pak Gubernur, di MA itu ada 6.000 aplikasi. Karena setiap inovasi ada aplikasi baru. Jadi rakyat pusing untuk membuat akun karena aplikasinya terlalu banyak. Maka besok satu inovasi, satu aplikasi, dan ini target kami ke depan bisa akan jalan. Bapak sekalian saya hormati, tentu yang berikutnya kita akan ada tantangan. Dilema reformasi birokrasi itu adalah SDM. Maka SDM ini menjadi penting Bapak sekalian, dan inilah tarik menarik Pak Gubernur. Kalau mau pemilu biasanya yang kiri yang menang ini. Nah, padahal kita diminta jadi birokrasi berkelas dunia, yang profesional dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tantangan yang kita hadapi, termasuk PR kami untuk segera menyelesaikan yang Bapak kirim ke kami non ASN. Dulu mestinya tinggal 400.000 2018. Tapi sekarang bukan tinggal 400.000, setelah kami data naik menjadi 2,3 juta. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak 1,8 juta.
Di satu sisi non ASN ini membantu pelayanan publik di banyak daerah dan di berbagai instansi vertikal. Tetapi di sisi lain rekrutmennya masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kita sedang selesaikan ini Bapak sekalian, Pak Gubernur, Pak Ganjar, kita sedang selesaikan regulasi 1 PP yang akan mencabut 1033 peraturan. Termasuk 11 PP, 295 Perpres dan 1 Kepres. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung baca permen-permen PAN yang setiap hari lahir. Bapak, saya aja nggak apal jadi menpan, saking banyaknya permen PAN. Tanda tangan permen PAN, untuk peraturan, untuk isinya Pak. Jadi kita ini jangan-jangan tanda tangan sibuk administrasi dan bikin peraturan. Nah ini kita pangkas atas saran Bapak Presiden dan ini kita maraton. Sehingga ke depan Bapak sekalian, target kami ini bulan depan ini sudah harmonisasi. Sehingga ke depan lebih agile, kata Pak Gubernur tadi, lebih lincah karena aturannya juga kita simplifikasi. Sehingga dengan demikian ke depan kepala BKD tidak perlu pusing setiap hari karena ada permen PAN baru. Ya, Pak Sekda juga sama, kecuali permen PAN yang ditunjuk adalah kenaikan THR. Nah, ini selalu yang ditunggu. Kemarin sudah saya umumkan bersama Menteri Keuangan atas arahan Bapak Presiden untuk dipercepat. Dan bisa kami sampaikan bahwa THR akan cair H-10, tidak lagi H-7. Nah, kalau urusan THR tanda tangan Pak, tepuk tangan Pak Gubernur. Nah, yang kedua, khusus tunjangan hari ini yang berbeda tahun kemarin untuk guru yang selama ini tidak mendapatkan tunjangan, yang mendapat gaji dari APBN maupun APBD, hari ini mulai bulan ini akan mendapatkan tunjangan 50% tunjangan profesi guru untuk pertama kalinya. Jadi ini jauh lebih merata. Bapak sekalian, saya nggak ngomong terus tunjangan karena banyak pertanyaan nanti kira-kira. Nah, Bapak sekalian saya hormati, next. Jadi kita ingin fokus. Nah, transformasi reformasi birokrasi saya ingin sampaikan umum saja. 2013 kita ini birokrasi cenderung kaku, berorientasi pada aturan. Aturan kita banyak sekali. 2013. Slide nomor 10 silakan teman-teman. 2018 birokrasi kita berorientasi hasil. Manajemen kerja diterapkan dan didukung oleh SPBE. Ini 2018 yang sekarang sedang jalan. Sekarang berubah lagi karena memang di eksternal birokrasi ini berubah sangat cepat. Ya, Bapak sekalian, yaitu dynamic governance, di mana birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih dengan ciri agile tadi sampai kemudian adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia. Inilah yang ingin kita capai. Kenapa? Sekarang ini bank-bank sudah mulai menutup kantornya. Jadi kita mulai berubah. Kalau nggak berubah nggak bisa. Saya minta slide agak lompat sedikit. Bagaimana BCA, CIMB Niaga sekarang menutup kantornya banyak sekali. Tidak ada pilihan lain karena digitalisasi tidak terbendung lagi. Ya. 150 kantor CIMB Niaga tutup. Tidak ada investasi khusus untuk digital loans. Digital loan ini menghabiskan anggaran banyak. Ya, 2.593 kantor cabang bank tutup. Jadi aneh kalau Pemda sekarang bangun kantor. Mestinya nggak ada bangun kantor, mestinya belanja teknologi. Bank Mandiri mencatat kuartal pertama 2021 transaksi di ATM sebesar 200 triliun, lebih kecil dari transaksi aplikasi yang mencapai 340 triliun. BCA lebih dari 80% transaksi ada via digital. Nasabah datang fisik ke ATM makin menyusut. Dulu kalau tanggal 1 kita ini antri di ATM, betul nggak? Sekarang nggak ada antri. Kemarin ras bank terbesar, ya, di Amerika hanya butuh waktu 24 jam. Semalam saya diskusi sampai malam, saya sampai jam 11:30. Jadi menteri ini nggak gampang sekarang. Kalau nggak belanja masalah dengan profesional, ketinggalan kita ngomong. Maka saya harus belajar, belanja masalah. Ini kalau bupati kebanyakan jagongan, nggak belanja masalah ke anak-anak muda, ke kampus-kampus, juga ketinggalan. Nah, sementara dosen udah seminar kemana-mana, tapi kadang kita nggak mau dengerin apa yang terjadi. Jadi ternyata Pak Gubernur, ras bank di Amerika itu 24 jam. Karena antrian tidak ada lagi, langsung pakai HP. Ya, termasuk bank Swiss terbesar. Ngeri sekarang ini. Jadi ras bank tidak harus kelihatan di fisik karena sudah pakai. Ini disrupsi digital, Bapak sekalian saya hormati. Dulu Bapak Ibu kalau ke Jakarta sering pakai Kodak nggih foto. Kalau pulang antri di toko Kodak untuk nyetak film. Sekarang ada nggak? Sudah nggak ada. Kita lihat Kodak mulai bangkrut, kena disrupsi.
Olympus, Polaroid dan seterusnya yang bikin kamera sekarang nggak ada karena sekarang sudah pakai HP dan seterusnya. Di Stara, Bapak Ibu dulu kalau cari toko kaset yang dicari apa? Kasetnya Rhoma Irama, Zainuddin MZ dan seterusnya, carinya di toko kaset. Sekarang sudah nggak ada karena sudah ada di HP semua. Artinya apa? Di luar berubah total, kita belum berubah. Itu yang menurut Pak Gubernur tadi, bagaimana kita ini bergerak cepat, salah satunya nggak bisa adalah dengan digitalisasi. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin kembali, tinggal kita posisi di mana ini Bapak sekalian? Di masa depan atau masa lalu? Tapi Pak Gubernur sudah mengajak ke masa depan, bukan masa lalu. Kita lihat ini. Birokrasi tumpukan kertas berbasis aturan. Ke depan kata beliau tadi kinerja. Kami sekarang bikin tagline birokrasi bergerak untuk berdampak. Kolaboratif, yang paling penting melayani. Nah inilah saya kira yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan kita semua. Nah saya ingin melompat tadi terkait dengan arsitektur SPBE tadi Bapak sekalian. Jadi ke depan ini backbone-nya adalah Dukcapil. Oleh karena itu saya setuju memang Pak Gubernur kita sedang memilih yang paling bagus kita replikasi. Silakan dari Jawa Tengah dicari ini Bapak sekalian. Nanti Bu Dia dicari inovasi yang paling top kita replikasi, ya Pak Wagub dan juga para deputi. Inilah ke depan arsitektur kita masuk ke portal layanan nasional, layanan pemerintahan yang di dalamnya sudah ada pelayanan G2C, layanan sosial, layanan kesehatan, G2B, layanan perizinan, G2G dan seterusnya. Tapi di bawahnya data kependudukan jadi backbone kita. Maka sekarang Bapak sekalian, Jawa Tengah ada beberapa daerah yang sedang Pak Gubernur jadi percontohan MPP digital. Nah silahkan nanti ini sedang kita beresin untuk di Dukcapilnya. Sehingga dengan demikian targetnya ini ke depan akan bisa selesai. Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya adalah roadmap RB 2020-2024. Ya, nanti terkait dengan roadmap ini, sebelum ini, jadi Bapak Ibu kita menuju ke sini. Jadi kita menuju kalau sebelum seperti ini, sesudah seperti ini. Ini komitmen kita, termasuk di semua layanan. Kalau dulu masyarakat mengisi data berulang-ulang, ke depan nggak bisa lagi. Masyarakat cukup ngisi satu saja. Untuk mewujudkan ini nggak semua daerah bisa, maka kita pilih beberapa pilot project yang lebih siap. Masyarakat harus datang langsung ke lokasi, ke depan tidak perlu lagi secara bertahap, karena MPP digital nanti akan jalan. Ini adalah contoh logical framework yang Bapak Ibu sekalian penanggulangan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu kalau ini programnya dinas A apa, dinas tenaga kerja apa, anggarannya nggak harus sama, sesuai dengan prioritas dan tujuan. Nanti teknis, budgeting dan seterusnya besok akan ada pendampingan. Nah Ibu dan saya hormati, menyadari bahwa ini penting, Pak Tony Blair datang ke tempat kami Pak Gubernur dan beliau mengirim tim pendamping terbaiknya untuk mendampingi digitalisasi birokrasi ini. Karena menurut beliau ini kuncinya digital reform. Dan kami nanti akan ke tanggal berapa ya Bu Rini ya di London ya? Berapa? Ya, diundang, kemudian kami akan tanda tangan beliau dan kami akan nganter ke Estonia ya. Kami diajak bicara di Estonia nanti. Dan ini Mbak sekalian, ini contoh-contoh perbandingan pola identitas berbagai negara. Ini sepertinya sulit, tapi kalau kita kerjakan mudah. Sama dengan dulu, kita belanja di Gojek kayak sulit sekali. Betul nggak Bapak sekalian? Tapi sekarang anak-anak kita, ini nggak tahu kita nongkrong, nggak tahunya anaknya udah belanja waktu nonton TV, makanan udah datang semua. Betul nggak Bapak sekalian? Anak-anak kita melakukan layanan digital dengan layanan pesan antar makanan, itu luar biasa. Ini contoh-contoh bagaimana negara-negara yang SPBE-nya bagus ternyata impact ke tata kelolanya dan seterusnya ini menjadi bagus. Nah, Pak sekalian saya hormati, saya kira ini masih ada yang mungkin yang penting-penting yang belum saya sampaikan. Intinya Pak sekalian, ini perlu komitmen kita bersama. Jadi saya senang kalau di Jawa Tengah, beberapa kabupaten ada leader-leader hebat. Kira-kira gitu. Sebelum ke sini saya ingin sampaikan ini angka highlight capaian reformasi birokrasi seprovinsi Jawa Tengah. Saya minta ditayangkan. Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, Pemkop Purworejo dan seterusnya. Selamat karena Pemprov Jateng RB-nya A dan Sakipnya A. Tepuk tangan saya kira. Ke depan tentu ini
bisa terus ditularkan ke daerah lain, tapi kabupaten kotanya ini belum ada yang A. Ya, saya minta nilai yang tadi, nilai yang sebelumnya. Nah, saya minta ini belum ada yang A. Saya minta Bapak Ibu kerja keras, dampaknya segera tunjukkan. Kita lihat ini 27 kabupaten kota meraih predikat B, 4 kabupaten kota meraih predikat BB, dan 4 kabupaten kota masih meraih predikat CC. Ini PR Pak Gubernur, yang CC kalau bisa Pak Sekda ini didorong, didampingi supaya segera naik. Capaian Sakip 27 kabupaten kota berpredikat B dan 8 kabupaten kota berpredikat BB. Indeks SPBE 1 kota meraih predikat sangat baik, 29 kabupaten kota berpredikat baik, dan 50 kabupaten kota berpredikat cukup. Ini PR Pak Sekda semuanya, teman-teman, harapan kami ini bisa dorong kita percepat. Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini dari saya, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Deputi. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, nggak harus berbondong-bondong ke Jakarta. Okay? Dulu biasanya ada kebijakan baru, kantor kami penuh untuk jadi konsultasi, perjalanan dinas ke Jakarta. Paling asik kan perjalanan dinas. Kemana? Konsultasi ke Kemendagri, itu paling sering. Konsultasi ke Kemenpan RB, itu paling sering. Nah, tapi nggak usah ditulis yang ini. Biasanya konsultasi 15 ada kasus jangan ditulis. 15 orang yang datang ke Kemenpan 5 orang, yang 10 jalan-jalan ke Tanah Abang. Sama ke Mangga 2. Perjalanan dinas 2 hari SPPD-nya. 5 orang pun yang datang ke kantor, yang nanya serius 1 orang, itu pun sambil main HP. Insya Allah pulang ditanya bapedanya nggak paham. Enggak Pak, ruwet aturannya saat ini terlalu kata. Pusat itu kebanyakan aturan, nggak jelas. Padahal orangnya yang nggak jelas waktu datang itu. Ini yang terjadi. Saya ini kadang curiga, staf saya kata, iya Pak rumit sekarang ya asal. Ini jangan-jangan staf saya ini nggak serius nanyanya. Jadi yang dilaporkan yang sulit. Akhirnya apa? 2 hari perjalanan dinas di Kemenpan RB udah cuman setengah jam, pulangnya mampir ke pasar, ya balik di daerah nggak paham. Maka sekarang kita bikin kontak-kontak tadi. Silakan tadi nomor-nomor sebelumnya teman-teman sekalian. Nah ini silakan Bapak sekalian, hari Selasa kalau Bapak nanya SDM, JF, silakan Bapak telepon ke sini nggih. Selain ada Zoom nggih. Baru setelah itu ya bolehlah Pak Bupati sesekali perjalanan dinas ke Jakarta gitu ya. Tapi setelah paham, jangan belum paham. Kira-kira gitu. Karena teman-teman staf kami kerjaannya juga banyak, kira-kira gitu. Dan teman-teman harus janjian, bukan apa kerjaannya. Nah, ini nomor-nomor telepon. Kalau mau nanya standar kompetensi, evaluasi kelas jabatan, perancangan pengadaan jabatan, instansi pusat dan seterusnya, Bapak tinggal telepon. Ini ada semua. Sehingga insya Allah ini akan mempermudah Bapak, silahkan Zoom saja. Di kantor 20 orang dengerin bareng-bareng lebih enak, apalagi kalau Sekda dan kepala BKD-nya ikut, syukur-syukur bupatinya ikut, pasti akan dapat banyak. Hasilnya Pak sekalian, Pak Gubernur, kita bisa menghemat tamu. Kalau dulu waktu saya ketemu Pak Gubernur masih 70, sekarang 80 berapa? Terakhir berapa tadi? Menghemat berapa persen tadi? Tamu 85%, ini terbaru. Jadi Bu Rini ya, kita bisa menghemat tamu datang 85%. Orang datang ke Jakarta. Kecuali yang memaksa saja terpaksa saya terima. Kira-kira gitu datang. Nah, kita bisa hemat kalau kita hitung Pak Gubernur, Pak Ganjar, ini kita bisa hemat sudah 75 miliar karena 15.000 ASN sudah nggak perlu datang ke Jakarta. Kalau kita bagi bisa beresin 14.700 balita stunting, kita bisa beresin hanya dengan perjalanan dinas ini. Nah, inilah Bapak sekalian, juga sama, saya minta Pak Bupati, Pak Sekda di kabupatennya buka nomor telepon, masyarakat Tegal, Kendal dan seterusnya misalnya. Kalau Bapak Ibu ruwet ngurus izin, hubungi nomor ini, gitu kan. Nomor WA itu orang lebih daripada masuk ke dalam. Kalau Bapak Ibu sulit ngurus izin pertunjukan, hubungi nomor ini. Insya Allah kepuasan ke Bapak Ibu akan tinggi. Insya Allah Bapak pasti kepilih lagi kalau rakyat puas. Nggak perlu kampanye banyak-banyak. Nah kira-kira gitu. Jadi Pak sekalian saya hormati, insya Allah nanti Pak Gubernur, teman-teman akan menyampaikan rumus sukses bagaimana menjalankan program. Rugi kalau Bupati dan Sekda tidak mengutus orang yang benar di acara ini. Karena kalau ini jalan, impact-nya akan ke Bu Wali Kota, ke Pak Gubernur, ke Ibu Bupati, Pak Bupati dan seluruhnya. Saya kira ini Pak sekalian saya hormati, saya akan muter terus ini Pak Ganjar karena lap terakhir ini. Jadi menjabat di putaran terakhir sehingga programnya mesti banyak yang beresin. Saya kira terima kasih Pak sekalian kami hormati. Saya kira tepuk tangan buat Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Saya senang ternyata puasa ini lebih hemat. Nah,
Saya senang kalau perlu puasa kita perbanyak acara karena tidak membebani daerah. Tidak ada anggaran makan minum kan gitu ya. Sehingga dengan begitu akan jauh lebih murah. Sebelum saya tutup, saya ingin tutup pantun. Ke Semarang naik pesawat, setiba di Semarang bertemu pelayanan bangsa. ASN harus tetap semangat walaupun bekerja sambil puasa. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini saya akan ke kampus, karena kampus ini sisi penting juga, akan ketemu rektor, ketemu para mahasiswa untuk tanya jawab. Sehingga program yang kita sampaikan di birokrasi juga teman-teman kampus dan para dosen juga mesti tahu target prioritas yang juga ingin kita kerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya Bapak sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi, salam sejahtera, santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.